Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran serta teman-teman dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian tugas ini. Perkenalkan, nama saya Sulutri Sukiman dengan NIM 210902502015, Prodi Pendidikan Akuntansi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari ke-13 bab yang telah saya susun di book chapter untuk memenuhi tugas UAS atau ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pengajaran bidang studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pada bab ke-9, yaitu rancangan penilaian. Terdapat 5 pokok pembahasan, yaitu yang pertama konsep dasar penilaian, yang kedua prinsip penilaian, yang ketiga rancangan penilaian efektif, yang keempat rancangan penilaian kognitif, yang kelima rancangan penilaian psikomotor. Adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar penilaian. Pengukuran, penilaian, dan evaluasi merupakan 3 istilah yang berkaitan. Pengukuran merupakan proses penetapan angka bagi suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran dapat pula diartikan sebagai proses membandingkan objek tertentu dengan alat ukur. Penilaian adalah proses pemberian pertimbangan keputusan terhadap hasil pengukuran atau terhadap skor atau angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data hasil pengukuran. Inti penilaian adalah proses memberikan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kriteria. Proses pemberian nilai dilakukan dalam bentuk interpretasi dan pertimbangan. Selanjutnya, evaluasi merupakan proses yang sistematis meliputi pengukuran dan penilaian untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan telah dicapai. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, penilaian diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama untuk umpan balik bagi peserta didik dalam mengetahui kemampuan dan kekurangannya sehingga menimbulkan motivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kedua, memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pendidik untuk memperbaiki program pembelajarannya di kelas. Yang keempat, memungkinkan peserta didik mencapai kompetensi yang telah ditentukan walaupun dengan kecepatan yang berbeda-beda. Dan yang kelima, memberikan informasi yang lebih komunikatif kepada masyarakat. Dalam praktik pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dikenal berbagai jenis penilaian. Kemdikbud tahun 2017 mendeskripsikan jenis-jenis penilaian tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu penilaian harian, yang kedua penilaian tengah semester, yang ketiga penilaian akhir semester, yang keempat penilaian akhir tahun, yang kelima ujian sekolah, yang keenam ujian sekolah berstandar nasional. Materi yang kedua yaitu prinsip penilaian. Menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016, terdapat beberapa prinsip penting dalam penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan pada kriteria,
Yang kesembilan, akuntabel. Menurut Kemendikbud tahun 2015, terdapat prinsip khusus dalam penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu autentik. Yang kedua, prinsip penilaian ditetapkan dalam sebuah bentuk penilaian, kecuali penilaian diri sendiri oleh peserta didik. Yang ketiga, penilaian diri oleh peserta didik dianalisis oleh pendidik untuk melihat kesesuaiannya dengan hasil ulangan. Materi yang ketiga yaitu pertimbangan merancang penilaian. Dalam merancang pembelajaran, penting bagi pendidik untuk mengetahui apakah kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum tercapai setelah pembelajaran dilaksanakan. Untuk itu, penilaian perlu dirancang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rancangan pembelajaran. Terdapat 4 pertimbangan merancang penilaian. Yang pertama yaitu dalam merancang atau mendesain penilaian terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan pendidik. Yang kedua, rancangan penilaian harus bersifat komprehensif. Yang ketiga, penilaian perlu dilakukan menggunakan multi teknik. Yang keempat, kualitas instrumen penilaian. Materi yang keempat yaitu rancangan penilaian efektif. Berkaitan dengan sikap dan tata nilai, terdapat hubungan timbal balik antar sikap dengan pengetahuan seseorang. Sikap yang positif terhadap suatu objek akan mendorong kita untuk mengenal, memahami, dan mendalami objek tersebut, sehingga pengetahuan terhadap objek atau aspek tersebut akan meningkat. Sebaliknya, pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai suatu objek atau aspek akan memunculkan apresiasi atau sikap positif terhadap objek atau aspek tersebut. Terdapat berbagai metode atau teknik yang dapat digunakan dalam penilaian efektif. Pendidik dapat memilih metode atau teknik yang tepat untuk mengembangkan instrumen yang sesuai untuk mengukur aspek efektif atau sifat peserta didik. Metode atau teknik penilaian efektif diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, observasi. Yang kedua, penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Yang keempat, catatan refleksi peserta didik. Materi yang keempat yaitu rancangan penilaian kognitif. Penilaian kognitif berkaitan dengan penilaian terhadap dimensi pengetahuan atau kognisi peserta didik berupa fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Bisa merujuk pada dimensi pengetahuan menurut Anderson dan Krathwohl 2001. Dimensi pengetahuan dibedakan atas pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognisi. Terdapat 6 rancangan penilaian kognitif. Yang pertama yaitu mengingat, yang kedua memahami, yang ketiga mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, yang kelima mengevaluasi, yang keenam mencipta. Materi yang kelima yaitu rancangan penilaian psikomotor. Terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam penilaian psikomotor atau keterampilan sebagai berikut. Yang pertama yaitu unjuk kerja, kinerja, atau praktek. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian produk. Yang keempat, penilaian portofolio. Dan yang kelima yaitu teknik tertulis. Itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.